Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gedi Irawan dari Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah materi pembelajaran untuk kelas 9 SMP dengan judul materi menyuburkan kebersamaan dengan toleransi dan menghargai perbedaan. Adapun tujuan dari materi pembelajaran ini adalah agar peserta didik mampu saling menghargai, saling berperilaku toleransi, menghargai setiap perbedaan pergaulan, baik di sekolah maupun di masyarakat, dan terhadap perbedaan yang ada di sekitarnya. Peserta didik sekalian yang mencintai kedamaian dan keharmonisan, di antara kita semua pasti semuanya memiliki pendapat yang berbeda. Mungkin juga perbedaan kita mulai dari suku, agama, dan budaya. Namun demikian, berbagai perbedaan tersebut bukan berarti kita harus saling menjauh dan saling bertikai. Contoh, kerusuhan di antara suku di Ambon, pertikaian agama di Poso, Sulawesi Tengah, perkelahian antar penggemar sepak bola, dan yang lainnya. Pertikaian dan kerusuhan tersebut merupakan terjadi karena tidak adanya sikap toleransi di antara kita dan tidak ada sifat saling menghargai perbedaan antara satu dan yang lainnya. Padahal akar masalah yang menjadi sumber perkelahian dan pertikaian tersebut merupakan sesuatu yang sangat sepele. Namun karena tidak adanya toleransi dan saling menghargai antara perbedaan, perkara yang sepele tersebut dibesar-besarkan hingga menimbulkan masalah yang berkelanjutan. Jika demikian, setanlah yang akan berbahagia. Setan akan menghasut kita agar saling bertikai. Akibatnya persatuan kita lama-kelamaan akan tergeroti oleh pertikaian tersebut, dan pada akhirnya umat kita lah yang akan hancur. Setiap orang dilahirkan berbeda-beda sejak lahir, mulai dari bentuk wajah, warna kulit, postur tubuh, dan yang lainnya, serta dilahirkan dari suku yang berbeda, agama yang berbeda, ras yang berbeda, bahkan dari bangsa yang berbeda. Hal itu menunjukkan bahwa kita semua dilahirkan beragam, tidak satu, tidak sama. Meskipun kita sama-sama manusia, tapi kita semuanya memiliki perbedaan. Perbedaan itu bukan berarti kita untuk saling mengejek ataupun untuk saling menghina di antara yang lainnya, melainkan kita dilahirkan beragam agar kita semuanya saling mengenal. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 ini mengandung pesan yang sangat luar biasa, yakni kita diajarkan untuk tidak membeda-bedakan orang yang lain berdasarkan kekayaan, warna kulit, ras, suku, bangsa, dan perbedaan fisik lainnya. Akan tetapi kita diajarkan untuk menjadi orang yang mulia di sisi Allah berdasarkan ketakwaan kita. Peserta didik sekalian, kita juga diperintahkan Allah untuk saling mengenal berbagai jenis dan karakter agar mampu memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing. Peserta didik sekalian, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membeda-bedakan manusia dari bentuk tubuh ataupun harta bendanya. Namun Allah Subhanahu wa taala melihat manusia dari amal saleh dan kebersihan hatinya. Manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah manusia yang paling banyak amal salehnya dan bersih hatinya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan agar kita senantiasa selalu bertoleransi dan menghargai perbedaan, seperti apa yang disabdakan dalam hadis berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa rafa'ahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin innama yanzuru ila a'malikum wa qulubikum." Rawahu Ibnu Majah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah yang dimarfu'kan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta benda kalian, tetapi Dia hanya memandang kepada amal dan hati kalian." Hadis riwayat Ibnu Majah. Sebagai seorang mukmin, hendaknya kita menghargai perbedaan di antara kaum mukminin, sebab sesama mukminin adalah bersaudara. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil mu'minin kal bunyani yashuddu ba'du ba'dha. Yang artinya diriwayatkan dari Abu Musa al-Ash'ari, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antara seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya adalah bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu sama lainnya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Setelah membaca penjelasan ini, setelah melihat serta menyimak penjelasan ini, apakah kita semua siap untuk menjadi orang yang penuh dengan toleransi dan mau menghargai perbedaan? Insya Allah semuanya siap. Untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang seperti itu tidaklah sulit, hanya perlu terlatih saja. Latihan yang paling sederhana adalah memulai dari lingkaran yang kecil. Misalnya dalam lingkungan keluarga, mau menghargai kesukaan anggota keluarga yang lain. Dan seperti di sekolah, seperti mau menghargai pendapat teman saat berdiskusi. Hal-hal seperti itu merupakan suatu hal yang sepele, akan tetapi apabila kita membiasakan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita akan menjadi lebih mudah untuk bertoleransi dan menghargai perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara. Jika kita mulai dari kita sendiri terbiasa bertoleransi dan menghargai perbedaan, maka kehidupan kita akan menjadi lebih tenang dan penuh dengan kedamaian. Sebuah cerita tentang sekitar baju milik Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan khalifah yang terkenal adil. Ia tidak mau menang sendiri terhadap rakyatnya dalam persoalan apapun. Setiap urusan selalu diupayakan untuk diselesaikan melalui jalur hukum sesuai dengan aturan dan permainan yang sebenarnya. Pada suatu ketika terjadi persengketaan antara khalifah dengan seorang Nasrani mengenai baju besi. Ceritanya Sayyidina Ali melihat baju besinya yang berada di tangan seorang Nasrani yang kedudukannya adalah rakyat biasa. Seorang Nasrani itu kemudian mengadu sengketanya dengan Sayyidina Ali ke pengadilan. Pada saat itu hakim yang mengadili bernama Syuraih. Akhirnya persidangan pun digelar. Ketika persidangan dimulai, Sayyidina Ali diberi kesempatan untuk bicara. Baju besi ini adalah milikku. Aku belum pernah menjualnya ataupun memberikannya kepada siapapun. Mendengar pengakuan sang khalifah, hakim pun meminta keterangan dari pihak tertentu, yaitu seorang Nasrani tersebut. Seorang Nasrani tersebut pun berkata, baju besi ini adalah milikku sendiri. Apa yang diutarakan itu tidak benar, kata seorang Nasrani tersebut. Mendengar pengakuan sang khalifah, hakim pun meminta keterangan dari pihak tertuduh seperti hal tersebut. Lalu hakim bertanya kepada Sayyidina Ali, adakah bukti yang nyata ataupun saksi mata yang menguatkan pengakuanmu tersebut? Sayyidina Ali lalu pun menjawab, benarlah hakim, aku tidak memiliki bukti apapun dan saksi dalam hal ini. Karena tidak adanya bukti maupun saksi, maka hakim menetapkan keputusannya bahwa baju besi tersebut merupakan milik seorang Nasrani tersebut. Seusai sidang, orang Nasrani itu pun melangkah meninggalkan sidang. Sayyidina Ali hanya bisa memandang baju besi kesayangannya. Namun, baru beberapa langkah, seorang Nasrani itu membalikkan badannya lalu berkata, saya bersaksi bahwa ini adalah akhlak yang mulia diwariskan para nabi. Seorang khalifah membawa ke majelis hakim untuk menyelesaikan perkara. Selanjutnya berkata, demi Tuhan, sebenarnya baju besi ini adalah milik Khalifah Ali bin Abi Thalib.
Setelah peristiwa itu, seorang Nasrani tersebut menjadi mu'alaf yang sangat taat dan menyerahkan jiwanya dan raganya untuk kejayaan Islam. Dari cerita tersebut dapat kita ambil pelajaran, meskipun kita memiliki kedudukan yang tinggi, derajat yang tinggi, akan tetapi tetaplah menghargai pendapat orang lain, meskipun orang lain tersebut berada di bawah derajat kita maupun kedudukan kita. Meskipun kita benar akan sesuatu tersebut, tetapi kita tidak punya bukti apapun, tetaplah menghargai dan menghormati pendapatnya. Karena dengan akhlak mulia, toleransi dan menghargai perbedaan, kita akan bisa membuat seorang tersebut terketuk hatinya dan akan mau dengan sendirinya mengakui keadaan yang sebenarnya. Kekerasan bukanlah jalan yang dianjurkan, karena itu akan menimbulkan sebuah pertikaian serta sebuah kerusuhan. Namun kelemah lembutan hati yang menjadi jalan serta solusi yang tepat agar terciptanya sebuah kedamaian dan keharmonisan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Jadi Irawan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.